Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita akan siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Buat pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan bila setiap doa pujian penyembahan kami, bila semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini sesuatu yang besar Tuhan nyatakan tengah-tengah kami. Saat kami menyembah Engkau, memuji Engkau, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa Tuhan bertahta bersemayam atas puji-pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami berkata pagi hari ini ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tempat ini seperti di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Yesus Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kau sungguh baik Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Yesus. Nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat suaramu, puji Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan saudara, mari puji Tuhan. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus ku sembah, haleluya, haleluya. Tiada yang lain selain namamu, Yesus, yang kami sembah. Oh Yesus Tuhan, oh segenap jiwa kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, kami sembah, ku mau memujimu, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Oh, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Yesus. Sembah Dia, oh sembah Dia, puji namanya, nama Dia atas segala nama. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Oh ya Tuhan, kekuatan, perlindungan, keselamatan. Yesus Tuhan, Kau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan, Engkau mengaruniakan segala yang terbaik. Yesus, Engkau yang berkuasa, langit adalah tahta-Mu Tuhan, bumi adalah tumpuan kaki-Mu, tiada seperti-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan selain kami datang menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, sungguh tiada yang seperti-Mu. Yes God, Uraba Shekara Rabara Shakara Rabara Bara Bara Bara. Yes Jesus. Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu.
Buka hati kita, biar kasih Tuhan melanda setiap kita pagi hari ini. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian. Yes, God. Urala basyara la bala 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 bala. Shikara la bala bala bala. Yes, Jesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here above, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Sing again. So here above, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Oh, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. Let's go. I love you. Sing it. So here abounds. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Oh, God here, yes God, God here and now, He lives high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours. Angkat dua tangan kita bagi Tuhan. Oh, God here, yes God, God here and now, He lives high, right here and now, be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, yours. So here I want to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Mari umat Tuhan, so here. Yes God. Be glorified.
Mari bersama-sama. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oh Jesus. Oh Yesus, kami mau terus berjalan bersamamu ya Tuhan. Ini setiap kami ya Bapa. Oh syakara Baba Yesus, Yesus. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang kau ingini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak, melakukan perkara yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Oh, Tuhanlah Allah kita. Firman-Nya ya dan amin. Pujilah Tuhan dengan sangkakala. Pujilah Tuhan dengan pujian. I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever. Kami percaya, maka kami berkata-kata ya Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin ya Allah. Oh Yesus. Mazmur 91 berkata, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuberikan kepadanya keselamatan, 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 keselamatan daripadaku, kata Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Dialah Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Ya, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, kau layak disembah. Mari berikan puji-pujian bagi Tuhan. Serahkan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dan bersama-sama dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Wow. Katakan wow. Katakan wow, 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 wow. Tepuk tangan. Kita siap berjalan dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Wow. Sukacita. Mari bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, amin. Kau tuntun langkahku, oh Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selalu. Hanya Kau Tuhan, surga kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu kita berjalan bersama-sama. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan yeay. Tak pernah ku ragu
kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kita datang. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah. Angkat tangan saudara, serukan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Angkat tangan saudara. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu, dengan Tuhan kita berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, kita percaya bersama Tuhan, tiada yang mustahil. Kita mau berjalan, glory to glory. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk saya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan. Amin. Dari kemuliaan. Siap? Are you ready? Hanya Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh. Katakan haleluya. Lompat 3 kali, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bawa persembahan kita. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Sehat, semangat. Puji Tuhan, berapa banyak yang bersemangat untuk ikut melayani Tuhan lewat keuangan saudara. Mari angkat persembahan kita. Ini penting. Ya, silakan yang baru masuk boleh duduk kembali. Mari angkat persembahan kita. Katakan Tuhan Yesus, lagi aku bersyukur. Lagi aku bersyukur. Engkau masih mau memberikan aku kesempatan. Engkau masih memberikan aku kesempatan Untuk terlibat melayani Engkau lewat keuangan kami. untuk terlibat melayani Engkau lewat keuangan kami. Aku memberi Aku memberi karena aku mengasihi Engkau. karena aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi gerejamu ini. Aku mengasihi gerejamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku memberi dengan sukacita. Dan aku memberi dengan sukacita. Sebab aku tahu Sebab aku tahu di dalam memberi dalam memberi aku akan menerima aku akan menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. terbaik dari Tuhan Yesus. Amin, amin, Amin. amin. Haleluya. Selamat memberi. Hai Shalom my family, selamat hari Minggu.
Ibadah penutupan FC di tahun 2020 sekaligus ibadah refleksi akhir tahun akan diadakan selama 2 hari, yaitu tanggal 15 dan 16 Desember jam 7 malam. Bagi Anda yang tergabung di FC, Anda dapat segera mendaftarkan diri Anda melalui ketua FC Anda masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengikuti acara ini melalui Zoom, Anda dapat mendaftarkan diri Anda melalui WhatsApp Center GBI Tapga, yaitu 0819 3380 1510. Buat Anda yang datang ibadah onsite hari ini, sudah ambil tiket ibadah untuk malam Natal belum? Kalau belum, pastikan Anda mengunjungi counter pengambilan tiket setelah selesai ibadah ini di depan ruang ibadah utama. Buat Anda yang berhalangan hadir dalam ibadah onsite hari ini sehingga Anda belum memiliki tiket untuk ibadah pada tanggal 24 Desember, jangan khawatir. Anda cukup datang dalam ibadah onsite minggu depan dan mengecek ketersediaan tiket di counter CS. Dikarenakan banyaknya jumlah jemaat yang ingin beribadah pada malam Natal dan keterbatasan tempat duduk di dalam ruangan yang kami miliki, maka khusus bagi Anda Tapga Family Church, kami menambah 1 jam ibadah lagi di malam Natal tanggal 24 Desember. Yaitu ibadah kita akan diadakan selama 3 kali. Yang pertama jam setengah 4 sore, yang kedua jam 6 sore, dan yang ketiga jam setengah 9 malam. Ibadah ini akan diadakan di 4 ruangan, yaitu di main hall atau ruang ibadah utama, balkon, ruang serbaguna, dan YZ Campus. Untuk ibadah Natal pada tanggal 25 Desember akan diadakan selama 4 kali, yaitu pukul 7 pagi, pukul 10 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 6 sore. Reservasi akan dilakukan seperti biasa, yaitu melalui online di link yang tersedia di website kita atau di akun sosial media kita. Reservasi dapat Anda lakukan dimulai dari tanggal 23 Desember 2020 pukul 00 subuh. Ibadah Natal Kids Church akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 jam 6 sore melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 895 1522 0874 dengan passcode Integrity. Anda juga dapat mengikuti ibadah Natal Kids Church ini melalui live YouTube di channel GBI Tapga. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Kak Amel di nomor 0852 0649 3239. Kami berterima kasih atas antusiasme Tapga Family Church yang setia datang beribadah onsite di gedung gereja di setiap hari Minggu. Namun kami juga menerima feedback bahwa banyak di antara Anda yang berusaha untuk mereservasi kursi namun tidak bisa karena tempat yang terbatas. Oleh sebab itu di bulan Januari tahun 2021 kami berencana untuk menambah 1 jam ibadah lagi. Kami butuh feedback dan masukan dari Anda, dan Anda dapat menemukan link untuk memberikan feedback di website kami, yaitu di www.gbitapga.com. Masukan dan feedback dari Anda merupakan sesuatu yang sangat berharga buat kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami untuk Anda semua. Tinggal 11 hari lagi menuju Natal. Kiranya semangat Natal terus ada di dalam hati kita semua. Selamat melanjutkan ibadah Anda, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia.
Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah Natal yang paling tidak kita harapkan. Bayangkan Natal tanpa kemeriahan, Natal tanpa kehangatan, Natal tanpa dekapan kasih orang-orang yang kita cintai. Karena Natal kali ini adalah Natal yang berjarak. Tetapi justru di hari Natal yang tidak kita harapkan ini, Tuhan Yesus sedang mengharapkan sesuatu. Apakah itu? Tuhan Yesus memanggil saya dan kau dengan kasih-Nya. Tuhanku menunggu
jangan kau tunda sebelum terlambat. Aku kan datang segera. Aku kan datang segera. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Sudah siapkah engkau? Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah ada di perenungan minggu kedua di bulan Desember ini. Mampukan kami Tuhan terus menangkap isi hati Tuhan untuk menjadi perenungan kami. Dan supaya kami boleh meresponinya Tuhan dengan benar. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus tolong Engkau ingatkan kami bagian pertama yang kami renungkan minggu yang lalu. Dan biarlah Tuhan pada waktu hamba-Mu akan menyampaikan dua hal berikutnya. Roh Kudus bantu kami Tuhan untuk menangkap lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan, mari kita langsung melihat. Minggu yang lalu kita bicara tentang 6 kebenaran kualifikasi orang Kristen yang Tuhan perlu hari-hari terakhir ini. Nah, di bagian yang kedua kita akan melihat nomor 3 dan nomor 4. Yaitu mengizinkan Yesus bertakhta dalam hidupmu. Dan satu lagi, ketahanan itu lebih penting daripada kecepatan. Nah, mari kita lihat satu demi satu. Saudara, ini kualifikasi yang ketiga. Izinkan Yesus dalam hidupmu hari-hari ini. Dia bertakhta di dalam hidupmu, bukan yang lain. Engkau mungkin punya beban, engkau mungkin punya pergumulan, tapi hari-hari ini apa yang engkau mau pikul sekarang ini? Engkau mau merenungkan siang dan malam hanya masalahmu? Yesus berkata, aku cuma minta hari-hari ini, izinkan aku duduk di punggungmu yang menjadi perenunganmu. Sebab kabar baiknya adalah ketika Anda mau memikul bebannya Yesus, maka Yesus akan memikul apa yang menjadi beban hidupmu hari-hari ini. Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kalau sepanjang tahun 2020 ini mari engkau renungkan, engkau mungkin melewati begitu banyak kehancuran dalam hidup ini. Begitu banyak krisis, ada kesedihan. Mungkin COVID-19 telah merenggut orang-orang yang engkau kasihi. Saudara, bahkan mungkin selama pandemik ini engkau begitu kebingungan dan tanpa engkau sadar engkau terjerumus jatuh di dalam dosa tertentu. Saudara, atau mungkin menutup tahun ini engkau dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 bahwa Yesus telah memikul kesedihan dan kesengsaraan kita. Saudara, kita mengira dia sedang dihukum Allah, padahal dia tertikam karena pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita. Hukuman dosa yang seharusnya kita pikul, telah dipikulkannya kepadanya. Dan yang luar biasa, saudara, diakhiri dengan mengatakan begini, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Saudara, sebab itu kalau engkau mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan kepada kita, maka saudara,
mari di hari-hari terakhir tahun ini kita betul-betul banyak merenungkan. Sudahkah kita izinkan Yesus mengambil alih lebih banyak lagi pikiranmu, perasaanmu, perenunganmu? Saudara, Yesus tahu betul keadaan hidup kita sepanjang tahun 2020. Dia tahu betul. Dan hari ini dia mau berkata, hai kamu yang sedang gagal hari-hari ini. Hai kamu yang sedang melakukan dosa yang itu lagi tanpa engkau sadar maupun dengan sadar. Hai engkau yang sedang mengalami kehancuran dalam pernikahan, di dalam keluargamu. Yang menghancurkan hati orang tuamu, yang menghancurkan hati anak-anakmu. Di minggu kedua bulan Desember ini, Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara untuk ambil keputusan. Saya tahu bahwa di tahun 2020 ini ada begitu banyak jiwa yang tertekan, hidup kita tertekan luar biasa. Kehidupan keluarga yang semakin berat. Harga barang-barang, harga makanan makin lama makin berat. Sementara kondisi keuangan kita semakin juga berat. Saudara, faktanya adalah pandemik ini telah membuat banyak jiwa manusia itu tertindih dengan beban yang berat. Kehidupan, kebutuhan hidup, itu dunia sedang meletakkan begitu besar beban di atas hidup kita. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau ingatkan kepada kita. Dengar baik saudaraku. Dia mau berkata, biarkan aku yang memikul beban itu. Biarkan aku yang memikul beban itu. Serahkan itu kepadaku. Dan engkau pikulah bebanku. Sebab bebanku ini ringan dan enak adanya. Yesus sedang menawarkan kepada kita di bulan Desember ini, yuk kita tukar beban. Saudara, mungkin engkau bertanya, tapi Yesus, bebanmu itu apa sebenarnya? Yesus hanya mau berkata begini, engkau cukup membawa aku dan menghadirkan aku di dunia di mana engkau berada, engkau beraktivitas. Perkenalkanlah aku di sana. Caranya mudah. Melalui cara hidupmu, lewat pikiran, lewat perkataan, lewat tindakanmu. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, di rumah tangga, dalam studimu. Dan ketika engkau mulai mengembangkan kreativitasmu apa saja. Sudahkah engkau kedepankan nilai-nilai Kristus? Kasihnya, kelemah lembutannya, tutur katanya, itu buah roh. Saudara, ataukah karena krisis ini menekan sehingga engkau tidak bisa tahan dan perkataanmu menjadi semakin kasar? Engkau tidak peduli orang lain tersinggung. Saudara, hari-hari ini mari kita renungkan. Kita harus jadi surat Kristus yang terbuka. Artinya apa? Lewat tindakan kita orang bisa mengenal bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan Yesus berpesan kemudian, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Caranya gimana? Kalau ada saudara dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan sebagainya, engkau temukan orang-orang yang stres dan perkataannya kasar, ajar mereka. Kasih tahu mereka, bro, dengan kamu ngomong kasar seperti ini, masalahmu tidak akan habis. Masalahmu malah akan bertambah, orang akan membenci engkau. Aku juga punya banyak masalah, tapi aku tidak mau masalah itu membuat aku jadi kasar. Ada banyak hal yang saya percaya kalau engkau menangkap isi hati Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan engkau bagaimana sih bertutur kata. Bagaimana supaya sikapmu itu, kepala boleh panas tapi jaga hati ini dingin. Saudara, sebab hari-hari ini di tengah tekanan hidup seperti begini, itu hati cepat panas. Mari kita belajar renungkan apa yang sudah kita isi dengan hidup kita sepanjang tahun 2020. Saudara, hidup hari-hari ini semakin berat. Setiap kita bergumul, baik secara mental, secara fisik, secara emosional, juga secara finansial dan lain-lain. Saudara,
dikejar-kejar hutang mungkin karena keadaan ekonomi, engkau berhutang kiri kanan tapi engkau tidak bisa membayarnya sehingga orang datang mengejar engkau. Bayangkan, tahun ini ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Saudara, engkau masih menganggur mungkin sampai dengan akhir tahun dan itu menekan, jadi beban. Belum lagi masalah keluarga. Belum lagi ada masalah anak-anak. Saudara, atau mungkin engkau karena stres akhirnya engkau lari ke narkoba dan engkau menjadi orang-orang yang sedang kecanduan sesuatu. Atau mungkin engkau sedang bergumul hari-hari ini, engkau tahu ada banyak kebiasaan buruk, engkau mau melepaskan itu, tapi sulit. Saudara, saya percaya ada banyak orang-orang yang hari-hari ini juga dikejar-kejar dengan kekhawatiran dan ketakutan untuk menghadapi 2021. Stres, depresi. Saudara, coba periksa semuanya itu sebelum kita menutup tahun 2020. Pastikan engkau masuk 2021 tanpa membawa beban 2020 dan itu yang Tuhan Yesus mau berikan buat kita. Yesus datang untuk mengambil alih beban itu. Tapi maukah kita menyerahkannya kepadanya? Dia tidak ingin dan dia tidak mau engkau masuk 2021 dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan hancur. Saudara, tapi lagi-lagi pertanyaannya, maukah engkau izinkan Yesus bertakhta di punggungmu? Ini pertanyaan buat kita. Beratlah beban hidupmu sepanjang tahun ini. Oh, rindukan mendapat kelegaan. Berapa banyak yang mau mendapatkan kelegaan? Mau angkat tanganmu yang ada di rumah-rumah. Kalau engkau sungguh mau mendapatkan kelegaan, ini pesan Tuhan buat kita. Datang pada Yesus, datanglah sekarang. Dia mau pikul bebanmu, memasuki tahun yang baru. Oh yes, kemanakah jalanmu, pengembara letih? Siapa yang mau tolong engkau? Siapa yang mau tolongmu dalam dunia kelam? Hanya ada satu jalan, datang pada Yesus, datanglah sekarang. Dia mau pikul bebanmu, memasuki tahun yang baru. Yesus cuma mau izinkan Dia yang bertakhta di atas hidupmu. Yuk, hari-hari ini maukah engkau datang pada Yesus?
dan berkata, Tuhan, aku mau bertukar beban dengan Engkau. Bebanku terlalu berat, tapi bebanmu ringan dan enak. Yang keempat, ini penting sekali. Tuhan Yesus menghargai ketahanan, bukan kecepatan. Saudara, saya percaya inilah sebabnya kenapa Tuhan Yesus memilih keledai waktu itu. Dia tidak memilih kuda tangkas. Saya percaya itu untuk mengajar kita bahwa nanti gini ya, ketika aku akan memberkati bisnismu, memberkati pekerjaanmu, aku punya satu tujuan, supaya melalui bisnis dan pekerjaanmu, aku hadir di tengah-tengahnya. Tapi Tuhan mau ingatkan begini, buat aku memberkati engkau, mengubah hidupmu bukan hal sulit. Tapi aku tidak ingin bahwa engkau di awal start, engkau melejit di garis finish. Tapi 6 bulan kemudian, setelah engkau mulai menikmati, diberkati, Alkitab berkata, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan serta keinginan-keinginan akan hal-hal lain masuk menghimpit firman itu, sehingga engkau tidak berbuah. Tuhan Yesus tidak ingin engkau berapi-api hari ini atau berapi-api tanggal 1 Januari, tetapi kemudian begitu ada himpitan di tahun 2021, engkau kemudian gagal, semuanya berakhir, engkau menyerah dan menghilang dari gereja. Kenapa? Ingat, keledai itu diciptakan untuk ketahanan, bukan kecepatan. Tuhan juga, Dia menyelamatkan engkau supaya engkau bisa bertahan sampai ke akhir. Bukan panas di depan, tapi bertahan sampai ke akhir. Dia akan datang segera. Saudara, satu ayat yang luar biasa dalam Pengkhotbah pasal 9. Dikatakan begini, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib akan dialami mereka semua. Semuanya akan berakhir. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan sampai ke akhir, maka mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bagaimana sikapmu ketika menghadapi hari-hari ini? Saudara, ada saatnya nanti. Alkitab berkata di hari-hari terakhir kesukaran akan makin bertambah besar. Tantangan hidup akan menjadi semakin besar. Beban hidup akan menjadi semakin lebih berat. Dan biasanya pada saat seperti itu, iblis itu akan datang berbisik. Udahlah, berhentilah ikut Tuhan, berhentilah, menyerah aja, percuma. Engkau tidak mungkin bisa mempertahankan iman dalam kondisi seperti ini, kompromi saja. Percuma engkau mempertahankan hidup yang kudus. Dengarkan anak-anak muda, iblis akan berkata, kalau engkau terus mau sok kudus seperti itu, engkau tidak bisa hidup tanpa dia. Seseorang yang mengatakan aku cinta setengah mati, lalu engkau menyerah, disitulah engkau kalah. Dunia akan berkata, iblis akan berkata, engkau tidak bisa menikmati apa-apa dengan cara hidupmu seperti begitu. Enjoy saja, dosa enjoy. Nasibmu tidak akan berubah. Kamu pasti gagal. Ingat, kamu orang kecil, kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan orang penting. Dan iblis akan berkata begini, udahlah kamu sudah jatuh dalam dosa, sudah daripada tanggung-tanggung buat dosa yang besar sekalian. Ini yang perlu kita waspadai. Supaya hidup kita ini punya daya tahan,
Bukan hanya kalau ke gereja dengar firman, engkau nangis Tuhan, aku mau bertobat. Tapi kemudian hari Senin, Selasa dan seterusnya, engkau kembali lagi ke situ. Tuhan tidak mau seperti itu. Waktu kita sudah singkat, renungkan ini baik-baik. Saudara tahu apa yang dilakukan keledai? Saudara, dia tidak akan berusaha untuk menjatuhkan beban yang ditanggungkan tuannya atasnya. Kalau kuda liar, dia akan berusaha untuk menjatuhkan beban itu. Tapi keledai, apapun ditaruh di pundaknya, dia tetap tidak akan berusaha untuk menolak. Dan dia akan terus berjalan apapun beratnya beban yang dia tempuh. Itu keledai. Dan Tuhan mau bilang sama kita, engkau bukan keledainya Tuhan. Dia tidak akan memberikan beban seperti pada keledai ini. Dia berkata, apa yang aku izinkan dalam hidupmu itu hal biasa, tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan kalaupun aku berikan walaupun masih dalam batasan kemampuanmu, aku akan memberikan kepadamu kekuatan supaya kamu cakap menanggungnya. Ayat ini memberikan kita jaminan bahwa beban hidup ini seberat apapun juga, Tuhan ikut tanggung jawab. Kenapa dia katakan bebanku ringan? Karena saudara, apapun bebanmu Tuhan akan ambil alih. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa datang untuk bersaksi di teman-temanmu, tempat pekerjaanmu. Dia butuh engkau. Engkau lakukan itu. Beban boleh datang, tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu kekuatan. Dan waktu dia bilang kekuatan yang gimana? Dia sendiri. Bukankah kita berkata, Yesus adalah kekuatan kita. Dia gunung batu kita. Dia akan ambil alih. Jadi waktu dia bilang dia akan memberikan kekuatan, dia bilang aku yang akan datang sendiri. Aku akan pikul semua yang bagian terberat dalam hidupmu. Tapi engkau, dia akan segera datang kembali. Dia ingin supaya semakin banyak jiwa bisa mengenal dia. Saudara, keledai akan tetap bertahan di bawah tumpukan beban itu untuk berjalan maju sampai kepada tujuan. Sekalipun dia tidak secepat kuda. Saudara, Tuhan menghargai ketahanan. Tuhan menghargai ketahananmu. Saudara, tahukah saudara ketika Nuh selesai membangun Batra, kemudian semua binatang itu, binatang melata, binatang merayap dan semuanya masuk sepasang-sepasang. Tapi tahukah saudara, ketika semua hewan-hewan besar yang hebat-hebat itu masuk ke Bahtera Nuh, dan kemudian langit mulai mendung, petir mulai kedengaran di mana-mana. Saudara, lalu Nuh berdiri di depan pintu Bahtera. Tuhan, sebentar lagi turun hujan Tuhan. Kenapa kok Tuhan? Pintu ini belum engkau tutup. Dan saya membayangkan Tuhan bilang begini, sabar ya. Aku masih tunggu yang satu itu. Nuh bilang, apalagi semua sudah ada. Lalu Tuhan menunjuk sesuatu. Tahukah saudara apa itu? Tahukah saudara apa itu? Seekor siput yang sedang merayap pelan. Tuhan menghargai ketahanan. Dia menghargai ketahanan. Saudara, sebab itu asalkan engkau tidak berhenti, engkau pasti akan sampai di bahtera keselamatan itu. Asalkan engkau tidak menyerah, maka Tuhan akan menghargai upayamu. Sebab itu saya tidak peduli seperti apa neraka akan menghambat aku untuk berjalan maju dalam Tuhan. Saya ambil keputusan, aku akan bertahan sampai akhir hayatku dengan pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Tuhan tidak butuh tepuk tanganmu.
Tapi Tuhan butuh komitmenmu. Maukah engkau tetap bertahan dengan Tuhan? Saudara, hari-hari ini ya, saya lihat ada begitu banyak di YouTube orang-orang yang akhirnya menyeberang agama. Saudara, saya cuma bingung. Setelah puluhan tahun hidup jadi anak Tuhan, hanya karena hal sepele dia tinggalkan Yesus. Apa jadinya kalau Yesus datang sementara dia jauh dari Tuhan? Dia akan kehilangan keselamatan. Apalagi hari-hari ini, kalau kita lihat keadaan, saudara, yang namanya kedatangan Tuhan sudah semakin nyata. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya mau ingatkan saudara, mari tetap bertahan dalam Tuhan. Tapi aku sudah tidak punya uang, Pak. Aku ditawarkan untuk jalan pintas, gampang cari uang. Saudara, dunia akan mengiming-iming. Tapi mari lihat, Tuhan cuman bilang begini, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan melepaskan engkau. I will not forget you nor forsake you. Sebab engkau adalah biji mata Tuhan. Kalau engkau tetap bertahan, maka pemeliharaanmu itu sempurna. Engkau akan terpelihara dari maut di muka bumi ini, dan bahkan jiwamu akan terpelihara sampai di sorga. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, Daud pernah berkata begini. Ini statementnya Daud. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Badai boleh datang saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita mungkin bukan yang pertama, kita mungkin bukan yang terbaik, tetapi kita akan sampai di garis finish, sampai masuk bahtera itu, kalau kita tidak berhenti dan menyerah. Mungkin di bulan Desember ini ada yang berkata dalam hati, aku udah tidak kuat, aku mau menyerah. Jangan pernah menyerah, karena keselamatanmu tidak akan pernah terlambat. Tuhan kita tidak pernah tergesa-gesa, tapi Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Asalkan engkau tetap mau bertahan. Berapa banyak yang mau bertahan dalam tekanan hidup ini, semakin mengasihi Tuhan, menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Angkat tangan saudara. Aku berdoa Tuhan, supaya engkau memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Saudara, ada sebuah true story yang diberikan judul A King Without Crown, raja tanpa mahkota. Orang ini berjuang hingga garis finish. Namanya John Stephen Akawari, pria kelahiran tahun 38 dari Tanzania, yang dalam dunia olahraga telah menggores sebuah catatan penting yang dikenang sepanjang masa dan yang menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk jangan menyerah. Saudara,
Kisahnya ini terjadi di Meksiko pada waktu tahun 68 dalam Olimpiade ke-19. Waktu itu dia mengikuti lomba lari maraton. Dan saat itu hari sudah gelap. Sebagian lampu stadion sudah dipadamkan. Dan pertandingan lari maraton sudah berakhir. Tapi setelah lewat 1 jam, tribun sudah hampir kosong. Tinggal ada panitia sebagian. Saudara, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pengumuman dari panitia lewat pengeras suara bahwa ternyata pertandingan belum selesai. Sebab masih ada 1 pelari yang akan segera memasuki stadion. Saudara, lalu tiba-tiba terdengar gemuruh tepuk tangan membahana saat seorang pelari mulai memasuki stadion. Para penonton itu kemudian memberikan standing ovation. Mereka berdiri, mereka tepuk tangan. Seorang pelari dengan nomor punggung 36 itu, dialah John Stephen Akawari. Dia menjadi pelari terakhir yang sanggup menyelesaikan lomba maraton 42 km. Di dalam lomba itu 11 pelari lainnya memilih untuk menyerah. Tapi sejarah mencatatnya dan memberikan dia julukan pelari berhati baja. Kukuh kokoh bagaikan batu karang di dalam mengemban tugas yang dibebankan oleh negaranya. Saudara, dengan terpincang-pincang, kakinya berbalut perban, dia memasuki stadion itu. Sambil sekali-sekali dia meringis kesakitan. Tetapi tekadnya itulah yang mengalahkan semua kesakitan penderitaannya. Saudara, dia terus berjalan menuju garis finish. Padahal beberapa saat setelah bendera dikibarkan sebagai tanda dimulai lomba lari, dia ikut garis start. Tetapi waktu keluar dari stadion itu, tiba-tiba dia terjatuh. Dan cedera pertama yang dialami waktu baru mulai start, itu ternyata engselnya lepas, engsel lututnya lepas. Nah saudara, kemudian dia mulai terjatuh beberapa kali sampai mulai luka-luka. Nah panitia itu datang dan menyarankan dia untuk menyerah saja, mengundurkan diri. Tapi John Akawari memutuskan untuk terus melanjutkan perlombaan tersebut. Nah saudara, dan ya dia terus berlari. Dan akhirnya dia mencapai garis finish, jauh di belakang orang-orang yang ada di depan dia. Nah saudara, setelah semuanya usai, Akawari diwawancarai dan ditanya oleh wartawan, kenapa kamu mau terus bertekad seperti itu? Dan Akawari menjawab, dengarkan jawabannya, sangat inspiratif. Negaraku tidak mengirim aku sejauh 5.000 mil ke Mexico City ini untuk sekedar memulai sebuah perlombaan. Mereka mengutus aku untuk menyelesaikan perlombaan ini. Dia berkata, aku tidak mau mengecewakan negaraku dan seluruh rakyat Tanzania yang sudah mendanai aku sehingga aku bisa dapat ke tempat ini. Dia katakan, negaraku tidak mengirimkanku hanya untuk mulai, tapi untuk menyelesaikan. John Akawari tahu beban apa yang diletakkan di pundaknya dan dia mau bertanggung jawab sampai kepada garis finish. Disitulah dia diberikan gelar oleh panitia olahraga maraton, a king without crown, raja tanpa mahkota. Saudara, sebagai orang beriman, kita pun berada di dalam lomba maraton yang harus kita selesaikan ini. Lomba kita bukan lomba cepat. Lomba maraton bukan lomba cepat yang menuntut kecepatan, tetapi menuntut ketabahan, kesabaran ekstra, tekad yang kuat. Itulah lomba iman yang sedang kita jalani, apalagi di tengah-tengah pandemik ini. Jangan pernah menyerah.
Kalau John Akawari semangatnya dan tekadnya dan tanggung jawabnya itu dihargai, tapi penghargaannya a king without crown. Engkau tidak. Yesus berkata, kalau engkau bertahan sampai akhir, aku akan memberikan engkau mahkota. Mahkota kehidupan. Engkau bukan pemenang tanpa mahkota. Tapi kalau engkau menyerah di tengah-tengah tekanan dunia ini, Rasul Paulus mau ingatkan kita, di dalam perlombaan iman ini, dia bilang apa yang aku alami itu jauh lebih besar daripada apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Tapi Paulus bertekad dan akhirnya dia berkata begini di menjelang akhir hidupnya, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, memelihara iman bukanlah hal yang mudah. Tetapi kalau engkau bertekad, dengar baik, Yesus akan berjalan di sampingmu. Ketika engkau jatuh, Yesus tidak seperti panitia maraton itu berkata, menyerah saja sudah, give up. Tapi Yesus mau berkata, come on, nah, aku masih menyertai engkau. 2020 berat, tapi kalau engkau masih hidup sampai hari ini dan engkau akan melintas masuk 2021, itu karena aku yang berjalan di depanmu. Hari ini Tuhan Yesus mau berikan engkau semangat. Come on, come on, come on. Saudara, Tuhan bilang begini kepada Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jangan engkau lihat kelemahan. Kalau engkau Tuhan izinkan ada kelemahan, itu satu tujuannya adalah supaya saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Yuk mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari perhatikan ini. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita dengarkan dalam Voice of Pentecost. Saudara, orang Yunani kuno itu punya perlombaan yang sangat terkenal. Namanya perlombaan obor. Saudara, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal. Setiap kali ada olimpiade, maka mereka membuka dengan membawa obor. Cikal bakalnya dari tradisi Yunani ini. Saudara, di zaman Yunani kuno, festival yang disebut sebagai the Torque Race ini, saudara, itu dipakai untuk ritual-ritual agama mereka, di mana semua pelari berbaris. Waktu mereka berbaris di garis start, masing-masing akan diberikan obor dengan takaran minyak yang sama dan kemudian dinyalakan pada waktu yang sama. Lalu kemudian mereka akan mulai berlari. Nah saudara, mereka akan berlari secepat mungkin supaya mereka yang duluan sampai ke garis finish. Tetapi saudara, orang yang mencapai garis finish belum tentu dia memenangkan perlombaan. Sebab dalam perlombaan obor ini, kunci untuk memenangkan perlombaan adalah dia harus sampai di garis finish dengan obor yang masih menyala. Maka saudara, para pelari itu sambil mereka berlari secepat mungkin, tapi mereka harus fokus dan menjaga jangan sampai api obor mereka itu menjadi padam. Saudara, ini dari peristiwa ini mari kita renungkan baik-baik.
Apa gunanya kita mencapai tujuan? Apa gunanya kita masuk 2021? Jikalau rohmu ini sudah padam. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia ini kalau kehilangan nyawanya? Hidup itu seperti itu. Berkat datangnya daripada Tuhan. Tapi kalau kita hidup hanya untuk kejar berkat, kita mengabaikan kebutuhan rohani kita. Kita bisa memperoleh berkat itu, tapi apa artinya kalau rohmu itu menjadi padam? Jangan padamkan roh. Jangan pernah padamkan roh. Katakan amin. Saudara. Dan di penghujung 2020 ini yang Tuhan mau. Saudara, Dia mau menyalakan kembali api Pentakosta ketiga, dan Dia mau taruh di tangan kita untuk kita mulai berlari menyelesaikan tahun 2020 dan bersiap untuk melewati garis finish 2020 dan memasuki etapa berikutnya 2021. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dalam perlombaan ini, saudara, Lukas pasal 21 ayat 19 berkata begini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Katakan amin. Lalu di Ibrani menimpali, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amen. Katakan amin. Saya tidak tahu keputusan Anda hari ini, tapi saya mau memutuskan, aku akan menyelesaikan pertandingan ini dengan roh yang tetap bernyala-nyala. Berapa banyak di antara saudara yang mau mengikutinya dan berkata, aku juga mau. Tidak peduli apa yang kita sedang hadapi dan apa yang kita akan hadapi, biarkan rohmu tetap bernyala-nyala. Dan doa saya supaya saudara juga, baik yang ada ruangan ini maupun yang mengikuti di rumah, biarlah rohmu tetap bernyala-nyala dan layanilah Tuhan dimanapun engkau berada. Musuh kita si iblis selalu berusaha untuk memadamkan api kita. Sebab itu hari-hari ini mari kita periksa pelita kita, roh kita. Kalau engkau menemukan rohmu sudah mulai redup, mintalah supaya Roh Kudus mengisi kembali hidupmu dengan pengurapan minyak yang baru. Dan kalau ada yang benar-benar sudah padam, mintalah juga dari Roh Kudus api Pentakosta ketiga itu kembali membakar rohmu. Kita sedang berada di tengah-tengah arena perlombaan ketahanan. Kita tidak tahu kapan pandemik ini akan berakhir, kapan resesi akan berhenti. Tetapi yang pasti, Fajar 2021 segera akan merekah. Tuhan Yesus menunggu responmu hari ini, bukan nanti. Tundukkan kepala saudara. Berapa banyak yang mau meresponi? Tuhan hanya mau bertanya, maukah engkau izinkan aku yang bertakhta dalam hidupmu, bertakhta di atas kehidupanmu, di atas aktivitasmu, di atas bisnismu, di atas pekerjaanmu, di atas rumah tanggamu. Kalau engkau berkata, Tuhan aku mau, undang dia sekarang untuk masuk dalam hidupmu. Undang dia sekarang untuk masuk di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu. Undang dia sekarang untuk masuk di dalam rumah tanggamu, menjadi raja. Maka rumah tanggamu, bisnismu akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan ketika kemuliaan Allah turun ke atasmu, saya mau beritahu saudara, dengar ini baik-baik. Di dalam kemuliaan Allah itu akan berisi pertolongan, penyediaan, apalagi pengurapan, hikmat, perlindungan yang sempurna ada di dalam kemuliaan Tuhan. Persoalannya, maukah engkau hidup
Engkau hanya datang ke gereja dan berkata aku orang Kristen, tapi kehidupanmu sehari-hari engkau tidak pernah memikirkan kepentingan Yesus, bahwa engkau harus jadi saksi di tengah-tengah orang lain. Engkau malah menjadi seperti dunia ini. Orang lain bicara kasar, engkau juga ikut bicara kasar. Orang lain menfitnah, engkau juga ikut fitnah, dan lain sebagainya. Hari ini buat keputusan di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara mau berkata, Tuhan aku mau berubah Tuhan. Aku mau serahkan hidupku, mau serahkan bisnisku, mau serahkan pekerjaanku, rumah tanggamu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau engkau mau, baik yang ada di tempat ini, yang ada di bawah di ruang serbaguna maupun yang sedang mengikuti di live streaming, saya mau menantang saudara, mari jangan berikan jawab itu kepada saya, berikan jawaban itu kepada Tuhan. Kalau engkau berkata aku mau, engkau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Wah, Yesus, 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 hidup ini terlalu berat, tapi ternyata jalannya sederhana. Aku sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Kau lihat respon jemaatmu, mereka yang berdiri. Ketika hambamu bertanya, yang mau untuk mengundang Yesus dalam hidupnya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, menjadikan kau Tuhan dan Raja di sana, mereka meresponi dengan berdiri. Maka aku mengangkat tangan di surga. Mari angkat kedua tangan saudara. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tidak mau menyelesaikan 2020 sendirian. Aku mau mengundang Engkau Yesus. Aku mengundang Kau Yesus. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam rumah tanggaku. Masuklah dalam rumah tangga. Dalam bisnisku. Dalam bisnis. Dalam pekerjaanku. Dalam pekerjaan. Dalam semua aktivitasku. Dalam semua aktivitasku. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Rajaku. Aku menjadikan Engkau Tuhan dan Rajaku. Dan sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, aku butuh kekuatan. aku butuh kekuatan. Aku butuh minyak yang baru Aku Tuhan. butuh minyak yang Aku baru. butuh api Pentakosta ketiga. Aku butuh api Pentakosta ketiga. Menyalakan kembali Nyala kembali. obor itu Tuhan. Obor itu. Aku mau melanjutkan Aku mau melanjutkan hidup ini hidup ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. sama-sama dengan Kau Tuhan. Sampai garis finish. Sampai garis finish. Thank you Jesus. Bapa Sorgawi, sekarang aku minta Tuhan, Kau lihat respon anak-anak-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, aku minta Roh Kudus, Pentakosta yang ketiga itu turunkan ke atas mereka ya Tuhan. Yang pelita mereka mulai kehabisan minyak, hari ini Engkau berikan minyak yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, buka hatimu sekarang. Buka hatimu, buka hatimu. Dan terimalah. Saya percaya dengan iman. Saya sedang melihat Tuhan sedang memberikan minyak yang baru itu. Engkau mungkin tidak bilang aku tidak merasakan apa-apa, tapi kalau engkau terima dengan iman, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jangan ada yang terlewatkan ya Tuhan. Isi setiap pelita kehidupan mereka. Isi rumah tangga mereka Tuhan. Bisnis, pekerjaan, dengan api Pentakosta yang ketiga. Biarlah kami bersama-sama akan menyelesaikan 2020 dan melintas masuk 2021. Tidak seorang pun yang menyerah, tapi dengan penuh semangat. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan, kami melakukan perjamuan kudus ini dan kami sudah mengalami kuasa-Nya luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami akan melakukannya lagi Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima kuasa yang luar biasa di balik makna perjamuan kudus ini. Kami serahkan roti dan anggur ini. Kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ubahkan ini semuanya menjadi tubuh dan darah Kristus.
Sang anak domba Allah yang mati dan bangkit buat kami. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Ini adalah roti, tapi ketika engkau melihatnya dengan iman, Yesus berkata, ini bukan simbol, tapi ini adalah tubuhku sendiri. Maka mari kita katakan bersama-sama, aku mengangkat tubuh Kristus, daging anak domba Allah itu. Daging anak domba Allah. Dan aku percaya bahwa ketika aku memakannya, aku akan mengalami, aku menerima kuasa tubuh Kristus, yang oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Kuasa tubuh Kristus yang telah tertikam karena dosa-dosaku, sehingga aku menerima pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau memakannya. Makanlah. Mari angkat cawan. Cawan ini berisi darah Kristus, darah anak domba Allah. Percayakah saudara akan hal itu? Amin. Kalau engkau percaya, mari kita ucapkan bersama-sama. Inilah darah Kristus. Inilah darah Kristus. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Aku percaya akan kuasa darah Yesus. Aku percaya akan kuasa darah. Oleh sebab itu aku akan meminumnya. Oleh sebab itu aku akan dan aku akan menerima kuasa darah itu bekerja dalam hidupku. Aku akan diluputkan dari segala tulah yang sedang melanda dunia. Dan aku akan diluputkan dari roh maut COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengurapan. Terima kasih buat api Roh Kudus, api Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami tidak lupa mau berdoa buat bangsa kami lagi Tuhan. Jika kami terus mengikuti perkembangan bangsa kami bersyukur karena kami masih melihat ada tangan Allah yang mengintervensi keadaan di Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia yang damai, aman sampai dengan hari ini. Sekalipun ada banyak goncangan, tapi kami boleh melihat Tuhan bagaimana Engkau kembali mengangkat wibawa pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, terus Engkau berikan hikmat kepada Presiden Jokowi dan semua menteri. Juga Tuhan terutama untuk
para penegak hukum, TNI Polri juga Tuhan. Bapa, kami minta Tuhan perlindungan-Mu Bapa. Dan biarlah kami berdoa juga untuk rakyat Indonesia. Tuhan, semua kami sedang menonton sebuah sandiwara yang mengerikan di negeri ini. Tapi kami percaya dan kami sedang melihat bahwa semua sandiwara itu mulai disingkapkan. Biarlah seluruh bangsa kami Tuhan melihatnya, menyadarinya, dan menaikkan syukur kepada Tuhan dan terus mendoakan bangsa ini. Biarlah terus Indonesia tetap tegak, NKRI tetap tegak, dan masyarakat menjadi masyarakat yang patuh, masyarakat Indonesia yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa buat gereja-gereja-Mu. Engkau berkati juga gereja-gereja-Mu Tuhan. Semua pelayanan-pelayanan gereja-gereja mana saja. Biar Engkau terus berbicara kepada para hamba-hamba-Mu, para pengkhotbah-pengkhotbahnya. Apa yang Engkau mau pesankan bagi jemaat, bagi umat-Mu Tuhan di sepanjang bulan Desember ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat gembala pembina kami Pak Niko, Ibu Hermin dan keluarga besarnya. Kami mohon Tuhan, perlindungan yang istimewa dan yang sempurna senantiasa mengcover mereka. Kesehatan mereka terjaga, kekuatan mereka terjaga Tuhan. Kesehatan mereka semua Tuhan terjaga dalam nama Yesus. Hikmat-Mu Engkau tambah-tambahkan ya Bapa. Ya. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua hamba-Mu yang lain, untuk para wakil gembala pembina kami, untuk para gembala-gembala rayon, gembala cabang, bahkan gembala-gembala FC dimanapun berada. Ya. Kami berdoa Tuhan, biar ada pagar perlindungan, sukacita dan kekuatan, serta api Pentakosta yang ketiga senantiasa menyala dalam hidup kami. Dan kami bersama-sama akan melanjutkan perjalanan iman kami, perlombaan iman kami, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga, berkati jemaat-Mu, pekerjaan semuanya. Dan Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai kami semua datang, demikian juga Engkau menyertai semuanya pulang. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, kecelakaan dalam nama Yesus. Tidak boleh menghampiri mereka. COVID-19 apalagi tidak boleh mengambil tempat dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Pulanglah. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa akan menyertai engkau. Damai sejahtera Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus turun ke atasmu, menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha. Yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Bagian ketiga kita akan menyelesaikan tentang pewahyuan keledai ini minggu depan. Saudara pulang ingat apa yang kita sudah di minggu lalu dan minggu ini, dan minggu depan kita akan sambung sebelum kita masuk acara malam Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin.